warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan peserta lasar CPNS. Hari ini kita akan berdiskusi bagaimana kita sebagai CPNS mengambil peran dalam mewujudkan smart governance melalui digital dalam pelayanan publik. Mungkin untuk pertama kita akan perkenalkan diri. Untuk moderator saya sendiri, Nur Akbar. Yang narasumber Citra dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Halo. Untuk narasumber kedua, Teh Mega dari Dinas Kesehatan RSUD Welas Asih. Untuk narasumber ketiga, yaitu Kang Irfan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Untuk narasumber keempat, Teh Saskia dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Baik, di sini kita bayangkan dulu ya, skenario nyata pemerintah daerah telah meluncurkan aplikasi yang canggih untuk pembayaran distribusi dermaga secara online. Sebuah produk SPBE yang membanggakan, namun di lapangan seorang supir truk kebingungan karena tidak tahu cara pakainya. Sinyal internet lemah dan tidak ada petugas yang bisa membantu. Akibatnya terjadi antrean panjang dan keluhan masyarakat justru meningkat. Dari sisi lain, BKN juga menuntut kita menjadi smart ASN yang melek digital. Fenomena ini menunjukkan adanya jurang antara sistem yang dibuat di ruang rapat dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana ASN di garda terdepan? Di manakah peran kita untuk menjembatani jurang ini? Mungkin kita mulai dulu dari narasumber pertama, yaitu Citra dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Kang. Distan Horti Jabar sendiri punya tugas pokok menyusun kebijakan teknis tanaman pangan dan hortikultura, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, prasarana atau sarana, serta penyuluhan. Jabar sebagai provinsi telah meraih indeks SPBE yang tinggi 4,73 atau memuaskan di tingkat provinsi pada tahun 2024. Adanya layanan online di Distan Horti seperti sistem sertifikasi benih tanaman pangan, sertifikasi benih hortikultura, serta laboratorium terpadu kimia agro. Jabar juga aktif dalam digitalisasi pertanian, seperti Desa Digital, inovasi smart farming di desa, dan program kewirausahaan tani dan digitalisasi sistem pertanian di beberapa kabupaten. Jadi, meskipun secara umum Pemprov Jabar dan Distan Horti sudah banyak langkah ke arah SPBE dan digitalisasi, tetap ada tantangan yang spesifik di level Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Jadi, karena lebih ke pertanian, saya mengambil dua tantangan dari segi ASN dan segi petani. Untuk petaninya sendiri ada tantangan, yaitu keterbatasan literasi digital dari petani dan penyuluh. Dampaknya, meskipun ada sistem online, banyak petani atau penyuluh di daerah yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital, sehingga layanan online utama yaitu keterbatasan literasi digital dari petani dan penyuluh. Dampaknya, meskipun ada sistem online, banyak petani atau penyuluh di daerah yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital, sehingga layanan online atau sertifikasi digital belum maksimal jangka luas. Untuk tantangan kedua yaitu interoperabilitas dan integrasi data antar sistem. Dampaknya, banyak aplikasi atau layanan yang berkembang secara ad hoc, misalnya untuk sertifikasi benih, laboratorium, dan penyuluhan, yang mana belum sepenuhnya terintegrasi satu sama lain, atau antara pusat dan daerah. Hal ini bisa menyebabkan duplikasi data, inkonsistensi, dan keterlambatan data. Untuk itu, saya punya solusi untuk tantangan-tantangan itu. Di antaranya, yang pertama, pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk ASN, penyuluh, dan petani dalam penggunaan sistem digital, dasar keamanan cyber, dan integrasi data. Untuk yang kedua, standarisasi sistem,
di mana memastikan sistem yang dikembangkan memiliki standar teknis yang sama, format data, API, dan interoperabilitas sehingga bisa saling terkoneksi. Itu dari Distan Horti, mungkin dari Boleh dengan Teh Mega Dinas Kesehatan ya RSUD Weras-Asih. Ayo silakan. Semuanya pelayanan dari pasien datang, dari sudah mereka medis harus dilayani, sampai ke dokter pun itu semua pelayanan yang dimana tidak jauh dari digitalisasi, tidak jauh dari teknologi, karena memang teknologi itu memudahkan, apalagi pasien RSUD itu sangat banyak, per hari bisa sampai 100-200, belum kalau saya di instalasi radiologi itu sehari bisa 800 buat rongsen aja. Itu sangat luar biasa kalau tidak dibantu dengan digitalisasi dan teknologi, mungkin akan lama dan semakin pelayanan semakin terhambat. Di rumah sakit literasi digital sangat terasa, pasien sekarang bisa daftar online, cek jadwal, dokter bahkan dapat hasil lab lewat aplikasi. Tapi ada juga pasien yang tidak terbiasa dengan layanan digital, entah karena gaptek, belum mampu gitu ya, atau tidak punya perangkat. Kebanyakan mungkin kalau yang saya temui di rumah sakit RSUD Weras-Asih, nenek-nenek, kakek-kakek nggak punya handphone mungkin ya. Jadi dan terkadang aplikasi yang bisa di-download itu kan di Android ya, minimal Android. Jadi beliau masih manual, namun tetap namanya rumah sakit, tetap pelayanan harus selalu terus dilayani. Serta kami mengantisipasi dengan tetap menyediakan helpdesk dan petugas yang siap membantu. Jadi meskipun kami dorong pemanfaatan teknologi, layanan tatap muka tetap jalan. Prinsip kami, semua orang harus dapat akses kesehatan dengan mudah, baik yang sudah melek digital maupun yang belum. Tidak hanya daftar online, tidak hanya aplikasi ya, namun kita juga bermain di platform ya, atau mungkin sekarang Instagram, TikTok yang lagi hype banget. Mungkin kalau RSUD Weras-Asih membagikan jadwal dokter pun di Instagram, jadi lebih mudah juga. Mungkin kalau aplikasi harus diinstal dulu, kalau ini lebih memudahkan ya, karena hampir semua orang punya Instagram, punya media sosial, jadi kita juga memanfaatkan hal itu yang terus aktif, kita update terus perkembangan informasi yang dimana membantu masyarakat, membantu pelayanan juga untuk kami semua. Dengan begitu sesuai moto RSUD Weras-Asih, kesehatan Anda kebahagiaan kami. Mungkin itu dari Dinas Kesehatan ya, dan mungkin lebih banyak ke pelayanan. Terima kasih Kang. Siap, terima kasih. Siap. Tapi saya punya pertanyaan nih mengenai digitalisasi di kesehatan. Seandainya kita udah daftar online sebagai pasien, apakah nanti perlu buat mengantri lagi untuk mendapatkan nomor tiket antrian gitu? Pertanyaan yang bagus Kang. Kalau di saya di RSUD Weras-Asih, memang kalau baik. untuk online itu kan memudahkan nomor antrian. Misal kita mau periksa di hari besok, hari Sabtu, kita daftar sekarang. Memang harusnya H-1 kita daftar, misalnya saya ke bagian nomor 1, cuman pas besoknya memang diwajibkan untuk ke administrasi admin lagi. Karena apa? Banyak yang udah online kan, jadi udah banyak yang daftar tapi ada yang nggak datang. Jadi untuk memvalidasi dan memastikan lagi apakah pasien itu jadi atau enggak. Jadi nggak memastikan lagi tuh nggak bisa langsung kita online, daftar online tuh langsung ke dokter gitu ya. Oh saya udah online, nggak bisa. Kadang ada data diri juga yang belum lengkap, mungkin kita melengkapi juga gitu. Jadi untuk memastikan kehadiran pasien tersebut sih sebenarnya itu kan. Oh, jadi tetap kita harus melengkapi administrasinya ya Teh. Baik, terima kasih atas jawabannya Teh. Mungkin dari narasumber kita yang ketiga yaitu dari Kang Irfan dari DKPP. Ayo silakan Kang.
itu untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal terdaulat, berkelanjutan, berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini. Di era digitalisasi ini, ASN Dinas Ketahanan Pangan untuk menekan itu tidak hanya mampu mengoperasikan perangkat komputer, tapi juga harus bisa menggunakan aplikasi komunikasi dan kolaborasi digital secara efektif agar berjalannya pelayanan di sektor publik. Literasi digital menjadi kompetensi agar pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dapat berjalan optimal. Nah, di DKPP ini fokusnya adalah peternakan dan ketahanan pangan. Literasi digital membantu peternak untuk promosi hasil ternak secara online, bahkan konsultasi kesehatan hewan pun bisa melalui aplikasi. Seringkali peternak masih memakai aplikasi atau belum pencarian yang layanan digital. Jadi kami mulai dengan hal kecil seperti memperkenalkan cara sederhana menggunakan WhatsApp group, berbagi info pasar dan kesehatan hewan. Tidak hanya lewat WhatsApp, adapun di Instagram Dinas Ketahanan Pangan terdekat bisa menggunakan layanan melalui aplikasi tersebut. Nah, pelan-pelan untuk literasi digital di Dinas Ketahanan Pangan ini juga jadi terus didampingi sahabat dan Ya, baik Kang. Baik, terima kasih untuk Kang Irfan atas pemaparannya. Mungkin kita langsung ke Teh Saskia ya, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Silakan Teh. Kalau di BPBD sendiri, literasi digital bisa menyelamatkan nyawa. Informasi bencana, peringatan dini, edukasi kebencanaan sekarang banyak disebarkan lewat aplikasi dan media sosial. Misalnya, sebagian masyarakat masih bingung cara membedakan info resmi dengan hoax, dan itu tentu sangat berbahaya. Untuk menjawab tantangan itu, BPBD Provinsi Jawa Barat sudah meluncurkan aplikasi Barata atau Bencana Terpadu Tanggap. Bencana Terpadu dan Tanggap. Aplikasi ini menjadi kanal resmi informasi kebencanaan yang memuat peringatan dini, laporan kejadian, hingga panduan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan Barata, masyarakat bisa langsung mendapatkan informasi valid dan cepat tanpa harus khawatir tipu daya atau hoax. Kami terus melakukan sosialisasi agar masyarakat mau mengunduh dan menggunakan aplikasi Barata. Selain itu, kami juga mengajak komunitas dan relawan untuk ikut mendampingi warga supaya literasi digital kebencanaan bisa merata. Harapannya, semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi ini, aplikasi Barata, maka semakin cepat pula kita bisa tanggap bencana dan meminimalisir resiko korban. Itu, Kang. Baik, terima kasih untuk Teh Saskia. Teh, saya boleh bertanya sedikit nggak mengenai Boleh. aplikasi Barata? Untuk aplikasi ini semua jenis iOS atau Android udah bisa? Betul, Kang. Dari Android dan iOS sudah bisa mengunduh. Kalaupun belum punya HP Android atau iOS, bisa lihat di websitenya, Kang. Baik, berarti kalau di Di dalam warnet itu, aja buka. di dalam aplikasi Barata terdapat informasi apa aja tuh Teh, kalau kita boleh tahu nih? Website Barata, Akang Teteh. Baik Teh. Kita bisa mengetahui adanya risiko bencana di sekitar lingkungan kita. Kalau di sini, misalnya ini Bandung, risiko bencananya itu ada ini Dayakolot, misal cuaca ekstrim. Jadi di aplikasi ini ada informasi-informasi terkait
adanya bencana di sekitar lingkungan kita gitu. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa mempersiapkan kalau amit-amit ya kalau ada bencana nantinya gitu. Jadi kita bisa mempersiapkannya dari sekarang, apa saja yang perlu disiapkan, apa saja yang perlu kita bawa ketika adanya bencana begitu. Oh, berarti aksesnya cukup mudah juga deh, yang nggak perlu Iya. dari aplikasi, bisa langsung ke websitenya. Jadi aplikasi ini memang dirancang untuk memudahkan user friendly. Baik, mungkin itu sih pertanyaan saya yang mewakilkan dari semua pertanyaan. Terima kasih Terima kasih Kang. untuk Teh Saskia. Baik, mungkin kita akhiri saja ya diskusi hari ini, karena pertanyaan yang sering ditanyakan mungkin udah mewakilkan dari setiap pemaparan. Luar biasa, ternyata literasi digital punya peran penting di semua sektor, mulai dari transportasi, pertanian, peternakan, kesehatan, sampai kebencanaan. Tantangan memang ada, tetapi dengan pendampingan dan edukasi yang tepat, literasi digital bisa menjadi kunci untuk layanan publik yang lebih efektif dan inklusif. Terima kasih untuk para narasumber dari TPH, DKPP, RSUD Welas Asih, dan BPBD. Semoga obrolan kita bisa membuka wawasan kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.